Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Sinau dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ya. Berjumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi sebuah informasi ataupun kisah-kisah yang menginspirasi. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah yang dimana kisah ini benar-benar terjadi ya, artinya nyata. Kisah ini berjudul Perempuan Miskin, Sapi Tua dan Gaza. Dimulai dari salah sebuah daerah di Yaman. Kisah penderitaan dan kepahitan yang dilalui oleh penduduk Gaza terbesar ke seantero dunia. Semua orang marah, benci, dendam dan sedih, di mana korban kebanyakan adalah anak-anak kecil tak berdosa yang menjadi korban muntahan peluru sehingga darah membasah bumi tanpa henti. Tragedi dahsyat ini juga sampai juga ke telinga seorang perempuan tua yang hidup miskin di salah sebuah kampung di Yaman. Sama seperti orang lain, dia juga turut sedih dan pilu sehingga berurai air mata. Lantas suatu hari dia berusaha sekuat upaya untuk mencoba membantu sekedar semampunya. Kebetulan harta yang dia punya adalah seekor sapi tua, terlalu uzur, kurus dan sudah tidak bermaya. Dengan semangat tinggi dan perasaan simpati amat sangat, dia berniat menyedekahkan sapinya itu kepada penduduk Gaza, lalu berjalan kaki dari rumah pagi ke salah sebuah masjid di Yaman sambil memegang sapi tunggal kesayangan ibunya itu. Kebetulan hari itu Jumat dan para jamaah sudah mengerumuni pekarangan masjid untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ketika itu betapa ramai yang melihat dan memperhatikan perempuan tua nan miskin dengan sapinya yang berada di sisi luar masjid. Ada yang mengangguk, ada yang menggelengking kepala. Tak terkecuali ada juga yang tersenyum sinis, tertawa, mengejek melihat perempuan miskin yang setia berdiri di sisi sapinya. Masa berlalu, jemaah masjid walaupun khusyuk mendengar khutbah imam, namun sesekali memperhatikan dua makhluk Tuhan itu. Perempuan dan sapi itu masih di situ yang tanpa rasa malu atau segala segan di raut wajahnya. Setelah imam turun dari mimbar, sholat Jumat kemudian dilakukan. Biar dikabar terik, mentari dan peluh menitis dan memercik di muka, perempuan dan sapi itu masih saja di situ. Segera setelah jemaah selesai sholat dan berdoa, tiba-tiba perempuan itu dengan tergesa-gesa menarik sapi itu membawanya ke dalam pintu depan masjid sambil menanti dengan penuh sabar tanpa memperdulikan jemaah yang keluar. Ramai juga orang yang tidak beranjak dan perasaan ingin tahu apa yang bakal dilakukan oleh perempuan tua itu. Kemudian tatkala imam masjid keluar, perempuan tua itu pingkas berkata, "Wahai imam, aku telah mendengar kisah sedih penduduk di Gaza. Aku seorang yang miskin, tetapi aku tersimpati dan ingin membantu. Sudilah kau terima satu-satunya sapi yang kupunya untuk dibawa ke Gaza, untuk diberikan kepada penduduk di sana." Gaduh seketika orang yang berada di masjid itu. Imam kaget dengan permintaan perempuan itu, namun keberatan untuk menerima. Ya, bagaimana membawa sapi tua itu ke Gaza? Kemudian para jamaah mulai bercakap-cakap. Ada yang mengatakan tindakan itu tidak munasabah, apalagi sapi itu sudah tua dan tiada harga. "Tolonglah, bawalah sapi ini ke Gaza. Inilah saya yang aku punya. Aku ingin benar membantu mereka," ulang perempuan yang tidak dikenali itu. Imam tadi masih keberatan. Masing-masing jemaah berkata-kata dan berbisik antara satu sama lain. Semua pandangan tertempu kepada perempuan dan sapi tuanya itu. Mata perempuan tua yang miskin itu sudah mulai berkaca dan berair, namun tetap tidak beranjak dan terus merenung ke arah imam tersebut. Sunyi seketika suasana.
Tiba-tiba muncul seorang jemaah lalu bersuara mencetuskan ide, "Tak mengapalah, biar aku yang beli sapi perempuan ini dengan harga 10.000 rial, dan bawa uang itu kemudian sedekahkanlah kepada penduduk di Gaza." Imam kemudian nampak setuju. Perempuan miskin tua itu kemudian menyeka air matanya yang sudah tumpah. Dia membisu namun sepertinya setuju dengan pendapat jemaah itu. Tiba-tiba bangkit pula seorang anak muda memberi pandangan yang jauh lebih hebat lagi. "Bagaimana kalau kita ramai-ramai membuat tawaran tertinggi sambil bersedekah untuk membeli sapi ini dan duitnya nanti diserahkan ke Gaza?" Perempuan itu terkejut, termasuk imam itu juga. Rupanya cetusan anak muda ini diterima semua orang. Kemudian dalam beberapa menit para jamaah berebut-rebut menyedekahkan uang mereka untuk dikumpulkan dengan cara lelang tertinggi. Ada yang mulai menawar 10.000 ke 30.000 rial dan berkelanjutan untuk seketika. Suasana pekarangan masjid di Yaman itu menjadi riuh selama proses lelang sapi tersebut. Akhirnya sapi tua, kurus dan tidak bermayai milik perempuan tua miskin itu dibeli dengan harga 500 rial. Setelah itu uang diserahkan pada imam masjid. Semua sepakat membuat keputusan itu. Kemudian salah seorang jemaah berbicara kepada perempuan tua itu, "Kami telah melelang sapi kamu dan telah mengumpulkan uang sejumlah 500.000 rial untuk membeli sapi itu. Akan tetapi kami telah sepakat, uang yang terkumpul tadi diserahkan pada imam untuk disampaikan kepada penduduk Gaza, dan sapi itu kami hadiahkan kembali kepada kamu," katanya sambil memperhatikan perempuan tua dan miskin itu yang kembali meneteskan air mata gembira. Tanpa diduga Allah mentakdirkan segalanya. Niat perempuan miskin itu untuk membantu meringankan beban penderitaan penduduk Palestina akhirnya tercapai dan dipermudahkan sehingga berkumpul uang yang banyak tanpa kehilangan harta satu-satunya yang ada. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan amal-amal kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan niat kalian. Sahih Muslim dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, yang dimana artinya barang siapa yang bersedekah walau sebesar kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dengan sambutan hangat, lalu melipat gandakannya untuk orang itu seperti kalian menghasut bayi yang disusunya, hingga sebesar gunung. Sahih Bukhari. Hikmah dari kisah ini adalah segala niat murni yang baik senantiasa mendapat perhitungan dan ganjaran Allah, apalagi jika datang dari hati kecil seorang yang miskin yang mau membantu umat Islam yang menderita akibat dizalimi rezim Zionis Israel, biarpun diri serba payah dan serba kekurangan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Semoga bermanfaat. Kisah ini merupakan kisah nyata. Jadi teman-teman senang-senang dengan adanya kisah ini, kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Semoga apa yang ada dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya yang sangat luar biasa dan bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.